Jadi penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Muhimah di chapter-chapter sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa ahli tata bahasa atau grammarians di abad ke-18 menemukan fakta bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang sebenarnya memiliki banyak aturan. Contohnya penggunaan tenses di periode waktu tertentu seperti past, present, dan future. Bahasa Inggris pun merupakan bahasa yang amat fleksibel. Contohnya pengucapan atau pelafalan kata, contohnya blood dengan door, itu kan penulisannya sama-sama O, double O, tapi begitu kita mengucapkan, melafalkannya itu berbeda. Itu juga merupakan salah satu contoh fleksibilitas yang dimiliki oleh bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Perancis yang kalau kata O dan I pasti dibacanya OA, dan O sama U itu pasti bacanya U, itu udah pasti nggak akan berubah mau di verb, adjective atau apapun itu. Sedangkan kalau di bahasa Inggris itu fleksibel. Yang berikutnya adalah kelemahan yang dimiliki oleh ahli tata bahasa pada awal penelitian mereka. Mereka ini nggak menyadari bahwa penggunaan bahasa sehari-hari seperti yang digunakan oleh orang-orang kebanyakan itu merupakan nilai ukur sesuatu itu dinilai masuk akal atau enggak. Contohnya kayak kalau di bahasa Indonesia dalam KBBI itu nggak ada lebay, alay, kata yang berakhiran dengan huruf Y itu nggak ada. Tapi karena seringnya kita gunakan, jadi kata itu tuh dianggap ya ada, it is what it is gitu. Jadi itu yang digunakan oleh orang-orang kebanyakan kayak kita tanpa sadar. Di kelemahan mereka juga, mereka itu menolak bahwa perubahan itu pasti akan terjadi dan mungkin nggak masuk akal kayak yang tadi bahasa yang contohnya di Indonesia alay atau lebay, itu kan nggak masuk akal kan, karena memang secara ilmu linguistik nggak ada kata yang kayak gitu. Tapi hal itu ada dan menyebabkan perubahan yang menurut mereka itu nggak masuk akal. Jadi pemikiran mereka tuh masih dinilai konvensional untuk kosakata dalam kamus besar bahasa Inggris. Next, kita akan membahas upaya mereka untuk mereformasi kosakata. Jadi pada abad 18 ini lagi gencar-gencarnya kan tuh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang merasa dia punya hak untuk memurnikan tuh kayak purified bahasa Inggris. Mereka tuh pengennya bahasa Inggris adalah bahasa yang memang berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari bahasa asing atau derivasi dari kata bahasa lain. Jadi rumpunnya itu memang pengennya satu aja ya untuk khusus bahasa Inggris. Padahal hal itu nggak mungkin. Tapi pada masa ini individu kayak contohnya banyak banget ahli-ahli profesor atau bahasa, mereka itu mengekspresikan protes mereka atau kritik mereka karena menurut mereka sejarah linguistik bahasa Inggris itu harusnya kayak gini, padahal secara alaminya hal itu memang nggak akan mungkin karena satu, rumpun bahasa atau akar dari suatu bahasa itu mungkin ada kesamaan sama bahasa lain, kayak contohnya bahasa Inggris sama bahasa Perancis itu ternyata ada kemiripan yang nanti akan dibahas di chapter berikutnya. Setelah melakukan upaya untuk mereformasi kosakata, mereka juga mengajukan objection atau keberatan terhadap pinjaman kata asing. Nah, ini yang mau dibahas karena keinginan mereka untuk memurnikan, mempurify bahasa Inggris, mereka ini kayak menolak fakta bahwa kata-kata yang justru ada dalam kamus besar bahasa Inggris itu tuh ada mendapat pengaruh atau pinjaman dari bahasa Peru, Brazil, di sini India, Prancis. Yang paling banyak adalah bahasa Prancis karena pada masa itu di dalam buku ini tahun 1650 sampai 1800 itu adalah puncak kejayaan bangsa Prancis, yang otomatis bahasa Prancis itu bahasa yang wajib
wajib bisa dikuasai oleh seluruh masyarakat di Eropa Barat terutama pada saat itu. Karena bahasa Prancis juga dinilai sebagai bahasa yang prestisius. Jadi begitu banyaknya pengaruh bahasa Prancis yang ikut masuk ke bahasa Inggris. Sekarang Kamus Bahasa Inggris Oxford itu mencatat bahwa penerimaan permanen kata-kata dalam bahasa Inggris itu banyak banget diambil dari bahasa Prancis. Contohnya ballet, boulevard, champagne, chenille, routine, connoisseur, coterie, publicity, sama dentist. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya asalnya dari bahasa Prancis. Jadi hal-hal kayak gitu kalau memang mereka melakukan protes, kritik dengan ajuan keberatan kalau bahasa Prancis mempengaruhi bahasa Inggris, itu adalah hal yang nggak mungkin banget, karena nggak mungkin kata-kata ini dihilangkan dari kosakata yang ada di kamus ataupun dipakai sama orang-orang. Sekarang siapa coba yang nggak tahu ballet, tarian ballet, boulevard, jalan gitu kan, champagne, nama minuman, itu kan nggak mungkin banget digantikan, karena memang ya itu adanya, dapat pengaruh dari bahasa lain. Yang berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan bahasa Inggris tersebut di berbagai belahan dunia dan pengaruh perubahan yang terjadi pada bahasa Inggris. Yang pertama adalah perluasan kerajaan Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa kolonialisasi akan menghasilkan suatu perubahan baik bagi negara yang mengkolonialisasi atau negara yang dikolonialisasi. Ilustrasi gampangnya, kita akan mengambil Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Selama 350 tahun itu udah berapa generasi dari bangsa Indonesia yang mendapat pengaruh secara langsung dari Belanda. Jadi mau nggak mau bahasanya ini digunakan untuk bisa berkomunikasi, sebab yang namanya kolonialisasi, yang mengkolonialisasi pastikan yang lebih berkuasa. Otomatis yang bawah itu atau yang dikolonialisasi akan mengikut atau look up to the way they behave atau the way they talk. Jadi nggak heran kalau invasi yang dilakukan oleh Inggris di berbagai belahan dunia itu menyebabkan nantinya negara tersebut menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka, yang nanti akan dibahas lebih detail berikutnya. Kita akan masuk ke efek dari ekspansi tersebut kepada bahasa Inggris secara detail. Efek yang paling jelas adalah dalam kosakata. Yang pertama mau dibahas adalah kosakata yang tadi sudah sempat saya jelaskan, yang mengambil dari bahasa Prancis. Sekarang masih banyak lagi kosakata bahasa Inggris yang mengambil bahasa bangsa lain. Contohnya di sini udah ada list, dan di PPT juga udah ada Caribou. Ternyata Caribou itu adalah bahasa yang diambil dari Native American atau suku Indian. Terus Chili itu diambil dari bahasa Meksiko. Cano itu berasal dari Kuba. Alpaca berasal dari Peru. Buccaneer berasal dari Brazil. Bungalow berasal dari India. Gingham itu berasal dari East India atau India bagian timur. Banana itu berasal dari Afrika. Dan boomerang berasal dari Native Australian atau suku aborigin. Nah, ini bahasa Inggris yang mendapat pengaruh dari bahasa lain atau mengambil derivasi dari bahasa lain. Yang berikutnya adalah pengembangan bentuk kata kerja progresif. Setelah mereka mengalami berbagai perubahan, nah sekarang bahasa Inggrisnya tersebut yang menyesuaikan dengan keadaan. Jadi yang masuk berikutnya adalah pengembangan bentuk kata kerja progresif. Karena semakin penting pengubahan grammar yang dilakukan sejak zaman Old English atau zaman Inggris kuno. Jadi bentuk kata kerja ini sangat krusial dalam penggunaan sehari-hari. Karena contohnya seperti bentuk-bentuk to be dengan penggunaan present participle ini umumnya merupakan bentuk yang progresif, karena untuk mengindikasikan suatu pekerjaan itu sedang dilakukan pada saat itu.
Jadi perluasan atau pengembangan bentuk kata kerja yang progresif, kayak misalnya contohnya I am listening, I am swimming, atau nantinya akan dibahas yang pasif progresif, ini adalah bentuk perkembangan kata kerja bahasa Inggris di memasuki era yang lebih modern dari Old English. Yang terakhir adalah pasif progresif. Sejarah pasif progresif ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang hidup dan berkembang, kayaknya sama seperti teori semua bahasa dan budaya, bahwa perkembangannya itu seiringan dan berubah seiring berjalannya waktu. Entah itu ada penambahan atau penghapusan, tapi kayaknya kalau dalam kasus ini nggak mungkin ada penghapusan, yang ada malah penambahan terus gitu kan, dalam bentuk kalimat atau dalam kosakata. Contohnya pasif progresif itu adalah the house is being built. Jadi mengartikan bahwa sesuatu yang dilakukan itu, walaupun ibarat kata progresnya udah selesai berapa persen, tapi masih terus berlanjut untuk mencapai 100%, mencapai penyelesaian. Yang menarik dicatat bahwa sebenarnya pada awalnya konstruksi yang sebenarnya sangat useful dan sangat dipakai sama kita saat ini sebagai orang yang ingin belajar bahasa Inggris, atau yang mungkin belajar untuk bisa fasih berbicara bahasa Inggris, itu sebenarnya sangat bermanfaat kan, tapi ditolak oleh banyak orang karena dianggap nggak penting gitu, maksudnya nggak beralasan. Kenapa sih nggak bahasa Inggris, ya udah apa adanya aja, the house is built, atau he is cold, bukan he is always being cold gitu loh. Jadinya di bagian akhir abad ke-18, pembentukan bahasa dan penerimaan dari masyarakat sekitar itu merupakan afirmasi bahwa hal itu, perubahan itu bisa diterima dan nggak memakan waktu yang sebentar, tapi cukup lama, lebih dari 1 abad, yang mungkin nanti perkembangannya akan lebih dijelaskan detail di chapters berikutnya yang akan dijelaskan oleh kelompok 10. Terima kasih.